Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Berikut ini adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nama saya Nurul Hidayah, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Bapak Ibu, menurut saya, pembelajaran itu harus terfokus pada ketercapaian kompetensi kognitif siswa yang sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Kemudian, kita harus menyeragamkan perlakuan pembelajaran kepada semua siswa dan menganggap mereka adalah kertas putih yang bebas kita warnai. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang student center atau berpusat pada siswa yang penting sudah ada dalam rencana pembelajaran saja. Tetapi dalam instrumen pembelajaran dan asesmen kadang-kadang sering saya abaikan. Bapak Ibu guru hebat, ada perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, aspek ketercapaian siswa bukanlah semata-mata pada ketercapaian kompetensi kognitif sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Akan tetapi, pendidik harus juga memperhatikan aspek budi pekerti, sehingga siswa juga memiliki jiwa humanis sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu memuliakan dirinya dan orang lain. Yang kedua, ternyata siswa bukanlah kertas putih, tetapi mereka sudah punya coretan masing-masing. Pada dasarnya kita sebagai pendidik hanya perlu menebalkan coretan-coretan pada siswa. Tentu saja kita harus bisa memilah dan memilih mana yang perlu disamarkan saja dan mana yang harus ditebalkan. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap pembelajaran yang terpusat pada siswa atau istilah yang diambil oleh KAD sebagai menghamba pada anak seharusnya tidak tertuang dalam rencana pembelajaran saja, tetapi lebih diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang menghargai kodrat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini, siswa harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri tanpa harus guru feeding atau menyuapi pengetahuan langsung pada siswa. Begitu juga dengan asesmen yang dipilih. Harusnya pendidik memberikan ruang kepada siswa untuk memilih cara untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pembelajaran budi pekerti kepada siswa pada saat memulai pembelajaran, proses pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian yang kedua, meminta dukungan dan bekerja sama dengan orang tua, masyarakat sekitar dalam pembelajaran budi pekerti, karena sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah aspek-aspek pembentuk karakter siswa. Yang ketiga, peneratan pembelajaran kontekstual, yaitu mengkaitkan semua pembelajaran sesuai dengan sosiokultural siswa. Dengan demikian, mereka akan lebih antusias karena materi pembelajaran dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Keempat, melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran agar mereka lebih termotivasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya mendorong mereka untuk bebas mengemukakan pemikiran kritis, inovatif, dan kreatif. Yang kelima, memfasilitasi siswa untuk menemukan secara mandiri konsep ilmu pengetahuan agar tersimpan dalam memori jangka panjang mereka. Dan yang terakhir, dalam proses assessment, saya akan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk unjuk karya mereka sesuai dengan kekuatan dan potensi serta karakter yang mereka miliki. Bapak Ibu, karena saya berada pada pembelajaran bahasa asing, maka saya akan mempersilahkan siswa saya yang suka presentasi untuk mempresentasikan materi yang mereka miliki. Bagi mereka yang introvert
extrovert dan suka menulis, saya akan mempersilahkan mereka untuk menulis dan menampilkannya di mading sekolah, atau bahkan membuat kreasi tulisan dengan desain yang bagus dan menguploadnya ke media sosial. Berikut ini adalah dokumentasi pembiasaan baik yang ada di sekolah kami, yaitu melakukan ibadah, kemudian menyapa anak-anak dengan riang gembira, serta memupuk rasa patriotisme dan nasionalisme. Dokumentasi selanjutnya adalah mengenai pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan sociocultural. Karena kami hidup di lingkungan yang religius, maka kami juga memfasilitasi kegiatan sholawatan. Kemudian kita juga mendekatkan anak-anak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta ada juga kegiatan mengetahui budaya sekitar melalui peninggalan sejarah yang ada di lingkungan sekolah kami. Ini kebetulan kami memiliki situs candi yang disebut dengan Candi Deres. Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita kepada kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pada dasarnya tujuannya adalah kemerdekaan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Demikian koneksi antar materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.